Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Hal yang ditunggu-tunggu selama beberapa minggu kemarin ya, yaitu gelar perkara khusus Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya sudah terjadi juga. Dan pada akhirnya sebagaimana telah diprediksikan, ya wujuduhu ka'adamihi, adanya itu seperti tidak adanya, karena tidak memberikan apapun pada akhirnya. Jadi gelar perkara ini kan dia biasa dilakukan oleh penyidik untuk mempertanggungjawabkan hasil penyelidikannya atau hasil penyidikannya, sehingga tidak ada keberatan begitu ya dalam masa penyidikan. Tidak ada keberatan atas status tersangka atau atas penyelidikan yang dilakukan. Itu biasanya dilakukan oleh penyelidik atau penyidik dalam hal ini. Nanti akan dijelaskan oleh Bung siapa ini? Khosinuddin ya, oleh Pak Khosinuddin apa sebetulnya gelar perkara itu nanti di akhir kalau tidak salah ada. Cuman secara umum karena ini bermasalah ya, penetapan Roy Suryo dan kawan-kawan itu bermasalah, maka ada permintaan dari pihak Roy Suryo kepada penyidik untuk memaparkan kok kenapa mereka itu bisa jadi tersangka. Nah, ada logika dulu yang harus dibangun bahwa kebanyakan termul itu mereka menganggap bahwa dalam proses hukum ini yang menuduh adalah Roy Suryo. Bukan, ini yang menuduh bukan Roy Suryo, yang menuduh di sini adalah Jokowi dalam permasalahan hukumnya. Jadi kita harus lihat dua perkara begitu ya. Permasalahan di luar persidangan atau di luar hukum, yang kedua itu perkara yang di dalam hukumnya. Nah, perkara di luar hukum yang dilakukan oleh Roy Suryo, yaitu penelitian terhadap ijazahnya Jokowi, itu sudah dilakukan pembuktian secara hampir lengkap. Itu keluar buku kan yang namanya Jokowi's White Paper, itu sebagai pertanggungjawaban Roy Suryo dan kawan-kawan terhadap publik di dalam menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini palsu. Nah, apakah dalam hal ini Roy Suryo sudah membuktikan? Sudah, dengan penelitiannya itu. Jadi tidak serta-merta menuduh Jokowi ijazahnya palsu. Sudah selesai di hadapan umum. Makanya kalau cuman seperti itu nggak bakalan ada yang percaya. Sebagaimana saya menuduh misalkan rambut Jokowi palsu dan saya tidak membuktikan apapun, siapa yang bakalan percaya? Nggak ada. Nah, pada akhirnya Jokowi di sini merasa tersinggung, maka Jokowi masuk ke dalam ranah hukum menuduh bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini sudah melakukan pencemaran nama baik. Therefore, yang harus membuktikan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan ini melakukan pencemaran nama baik adalah Jokowi itu sendiri. Oleh karena itulah si Jokowi ini yang harus mengeluarkan ijazah yang aslinya dulu. Itu inti permasalahannya. Dan ini sudah dibahas oleh beberapa pakar hukum. Sekarang, gelar perkara sudah dilakukan. Gelar perkara khusus ini sudah dilakukan. Dan yang paling penting yang dipinta oleh Roy Suryo dan kawan-kawan di dalam gelar perkara khusus ini adalah ijazah palsunya, atau kalau dari pihak Jokowi ijazah aslinya. Dalam kata normal, dalam kata yang netral, ijazah analognya. Dan apakah itu ditunjukkan dalam gelar perkara ini? Ya tidak, sebagaimana nanti akan kita saksikan. Nah, ini menjadi presiden buruk ya atas kepolisian, dan sudah biasa kepolisian di bawah si Listio Sigit itu sudah biasa melakukan presiden-presiden yang buruk yang mereka itu tanpa malu melakukan hal itu. Jadi kepolisian di bawah si Listio Sigit itu meludahi hukum, meludahi undang-undang di hadapan masyarakat itu sendiri. Dan mereka melakukan itu dengan pede saja, dengan tanpa beban begitu. Kenapa bisa demikian? Entahlah kenapa bisa demikian. Masyarakat diam, kemudian tidak ada tindakan hukum yang bisa kena kepada kepolisian. Sistem politik pun impoten, tidak bisa melakukan apa-apa. Ya akhirnya yang terjadi ini police brutality dalam tingkat politik. Itu yang terjadi sekarang.
Nah, dan ini kita saksikan ya, akan kita dapatkan kesimpulan itu juga dari gelar perkara khusus ini. Nah, kita akan saksikan dulu. Ini setelah terjadi gelar perkaranya ya, bukan sebelumnya. Jadi sebelumnya itu ada tuntutan-tuntutan dan lain sebagainya. Ini setelah terjadi. Apa kesimpulannya? Kita saksikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan media, terima kasih telah menunggu kami. Kami update perkembangan gelar perkara khusus di dalam ruang sidang. Tadi alhamdulillah kami sudah memenuhi dan sejumlah pihak hadir. Ada dari Ombudsman, Internal Polri, juga ada Divkum, ada juga Irwasum, ada juga dari tentu saja ya di Reskrimum juga Wadir. Nah, gelar ini dipimpin oleh Kabak Wasidik Polda Metro Jaya. Nah, tadi pihak-pihak yang hadir selain klien kami 5 orang, juga sejumlah kuasa hukum dari kami tadi ada 5 kali 2, 10 orang yang mendampingi. Kemudian ada juga dari pihak terlapor Dumas. Jadi kami dianggap sebagai pelapor Dumas dalam gelar perkara khusus. Terlapor Dumasnya ada pihak-pihak yang hadir. Misalnya pertama kuasa hukum Saudara Joko Widodo. Tadi Saudara Joko Widodo tidak bisa hadir sendiri. Sekali lagi si Jokowi nggak hadir. Yang mana dia itu mengatakan kalau dipinta oleh pihak yang berwenang untuk meminta, dia akan mengeluarkannya. Dan si Jokowi nggak hadir tuh. Si Jokowi ini dia mengatakan dalam beberapa kesempatan bahwa dia akan menunjukkan ijazahnya, yang mana itu kemarin sudah saya bahas, itu blunder, karena kalaupun mau menunjukkan, yang menunjukkannya itu Polda Metro. Jadi si Jokowinya tidak mau menunjukkan, pada akhirnya Polda Metronya pun tidak mau menunjukkan, dan ini sudah menjadi permasalahan publik dalam waktu yang lama begitu. Tidak ada itikat baik dari Jokowi dan Polda Metro untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bahkan di dalam forum yang dilindungi oleh undang-undang, yaitu gelar perkara khusus yang tertutup pun nggak mau membukakan. Ya, ini mau bilang apa? Yang kedua ada Maret Samuel Sweken selaku pembuat laporan polisi menjadi terlapor Dumas. Ada juga Andi Kurniawan. Kemudian juga ada Lecumanan. Jadi ada 4 dari terlapor Dumas atau dulu selaku pelapor dalam perkara ini yang hadir dalam proses gelar perkara. Tahapan gelar perkara adalah tadi dibuka dan kemudian ada sambutan-sambutan. Ada sambutan juga dari Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dilanjutkan paparan dari penyidik berkaitan dengan proses hukum terhadap 2 klaster. Klaster pertama adalah yakni Kurniati Royani, Egy Sujana, ada DHL, Damai Hairul Lubis, Rizal Fadilah, dan Rustam Effendi. Namun kami tegaskan kami hanya mewakili 3 orang saja. Kurnia, Rustam, dan Rizal Fadilah. Itu disebut juga klaster aktivis ya. Nanti ada klaster peneliti itu. Kemudian klaster kedua ada 3 ya. Ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Kami hanya menangani 2 saja, Roy Suryo dan Rismon Sianipar. Dan itu akan dilaksanakan nanti jam 2. Penjelasannya tadi berkaitan dengan sejumlah pasal yang dianggap oleh penyidik telah mampu ditingkatkan memenuhi unsur untuk ditingkatkan menjadi kasus pidana, yakni pasal 310 KUHP, 311 KUHP, kemudian 27A Undang-Undang ITE, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, 28 ayat 3 tidak ada tadi ya, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE, dan juga pasal 160. Kami tadi belum melakukan gelar berkaitan dengan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE, karena pasal itu nanti spesifik untuk klaster kedua yang akan dimulai jam 2. Sebentar. Nah, ini klaster-klaster ini yang membaginya siapa? Polda Metro yang membaginya tuh. Terbagi kepada 2 klaster. Tadinya 3 kalau tidak salah, yang mana klaster ketiga ini tidak jadi di kriminalisasi, yaitu YouTuber. Nah, klaster-klaster ini tatkala dibagi ya oleh Polda Metro Jaya, mereka juga sebetulnya itu mengakui bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah kriminalisasi. Coba lihat ya, YouTuber mau dipenjarakan tuh, kemudian aktivis mau dipenjarakan, kemudian ilmuwan mau dipenjarakan. Memang edan. Kalau saya bilang itu memang edan. Tadi kami sudah menyampaikan ya segala kritik yang tadi sempat kami kompreskan juga masuk lagi, terutama juga ada tambahan-tambahan dari Bang Gafur juga Bang Petrus Celestinus. Untuk itu Bang Petrus tolong Bang disampaikan tadi apa yang menjadi pandangan Abang di proses gelar perkara untuk tim kita. Silakan. Ya, tadi kita sampaikan bahwa setelah gelar perkara ini kita minta penyidik mulai melakukan pendalaman terhadap apa yang selama ini menjadi dalil dari pihak tersangka atau pihak kami, bahwa kepentingan yang mereka perjuangkan untuk mengungkap ijazah Jokowi ini untuk memastikan palsu atau tidak, itu adalah dalam rangka memperjuangkan kepentingan umum.
Karena di balik apa yang disebut kepentingan umum itu kan terlalu banyak. Ya, soal pemilu, soal lembaga pemilu yaitu KPU, soal partai politik yang merekrut calon-calon presiden, ya, suara rakyat kita yang sudah kita berikan selama 2 periode juga kalau itu ternyata palsu, apa kata dunia? Sehingga kita minta soal pendalaman mengenai kepentingan umum ini harus sungguh-sungguh dilakukan. Karena dengan mendalami kepentingan umum, para tersangka ini kan diberikan oleh undang-undang ada imunitas. Imunitas sebagai kelompok masyarakat yang melakukan peran serta masyarakat, imunitas sebagai advokat yang sudah 4-5 tahun lalu mereka mengadvokasi ini, membela kepentingan umum dan membela beberapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa. Oke, sebentar. Ini ada prinsip juga ya yang dilakukan pada proses hukum sekarang. Prinsip bahwa yang namanya penelitian di negara demokrasi itu tidak boleh dikriminalisasi. Kemudian orang yang menyuarakan apapun yang ingin disuarakan di ruang publik itu pun tidak bisa dan tidak boleh dikriminalisasi karena ini adalah ruang publik. Makanya kalau mau jadi pejabat, mau jadi politikus atau polikucing, itu jangan sampai punya telinga yang tipis, ya. Apalagi punya telinga yang tipis, kemudian memiliki pejuang-pejuang yang dungu. Itu pada akhirnya akan menghancurkan pola demokrasi yang sehat di kita itu. Udah kebanyakan orang awam juga tidak mau berpikir jernih, dan orang-orang yang mendukung oligarki, orang-orang yang mendukung rezim itu pun tidak bisa berpikir jernih. Pada akhirnya yang tersebar di masyarakat itu adalah kebodohan, dan ini sedang terjadi di depan kita, di hadapan kita. Ini idiokrasi, sekali lagi saya katakan, film idiokrasi itu sedang terjadi di kita itu, dan sedang menuju Joko-Un sebagai pelesetan dari Kim Jong Un. Aduh, aing mah lieur Indonesia ya. Bentar, ini lanjut belum nih? Oh, belum. Kemudian juga di dalam beberapa pasal dari sangkaan ini juga ada alasan pembenar yang meniadakan perbuatan melawan hukumnya. Sehingga kami minta ujung dari penyidikan ini harus berakhir dengan penghentian penyidikan. Dengan dihentikan penyidikan, maka masyarakat bisa meminta Polri memulai membuka penyelidikan khusus terhadap dugaan ijazah palsu ini. Karena melalui penyidikan pencemaran nama baik, soal ijazah palsu tidak akan bisa ditentukan oleh penyidikan di Polda Metro Jaya ini. Itu yang inti dari dialog tadi, antara lain mengenai itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ada mau ditambahkan yang lain? Ya, itu tidak akan terjadi ya. Kepolisian itu seharusnya tidak bermain politik. Cuman sudah tahu semua yang namanya jenderal-jenderal itu adalah jabatan politis. Yang mana sudah tahu semua sampai sekarang si Listio Sigit itu dipertahankan menjadi ketua apa gitu bahasanya ya, menjadi Kapolri. Dipertahankan menjadi Kapolri bukan karena prestasinya, tetapi karena masalah politiknya. Makanya dia dengan enak saja meludahi hukum di depan kita itu, di depan masyarakat. Nah, itu yang keputusan Kapolri yang melawan putusan MK itu, ya. Mau apa? Kita sedang lagi diapain sih negara itu sama si Listio itu, ya. Udah error tuh orang tuh, sebel. Jadi sekali lagi ya, dia kafir kan ya. Saya doakan mudah-mudahan cepat stroke, lebih parah sakitnya daripada Jokowi. Udah, ya. Mau gimana lagi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mudah-mudahan Listio Sigit, anaknya, istrinya, keluarganya stroke semua dalam keadaan cepat-cepat. Kalau nggak bisa diberhentikan begitu ya. Mau apa kita? Mau apa? Mau bisa apa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau nggak pakai doa, pakai apa? Itu sering saya katakan. Ya, mudah-mudahan cepat stroke lah. Ya, stroke itu biar masih tetap bisa tobat. Kalau cepat mati, ya udah nggak bisa tobat sih. Cuman kalau mati, mudah-mudahan mati juga dalam keadaan tobat gitu. Saya tak liur aing pusing. Aduh. Gelar perkara ini saya bilang ini bukan gelar perkara. Kenapa? Karena kita diadu domba antara pelapor dengan terlapor. Oke. Artinya setahu saya yang namanya gelar perkara itu pemaparan yang jelas
dari pihak penyidik. Begini, begini, begini. Unsurnya begini, begini. Tapi penyidik tidak menjelaskan seperti itu gitu loh. Jadi kami merasa bahwa ini bukan gelar perkara. Yang kedua, ijazah Jokowi itu sama sekali tidak ditunjukkan gitu. Sebentar. Ini yang saya katakan tadi apa? Wujuduhu ka'adamihi, adanya gelar perkara seperti tidak adanya. Nih, kita ulang lagi ya. Bukan gelar perkara. Kenapa? Karena kita diadu domba dengan antara pelapor dengan terlapor. Artinya, setahu saya yang namanya gelar perkara itu pemaparan yang jelas dari pihak penyidik. Begini, begini, begini. Unsurnya begini, begini. Tapi penyidik tidak menjelaskan seperti itu. Nah, nggak ada. Jadi kami merasa bahwa ini bukan gelar perkara. Yang kedua, ijazah Jokowi itu sama sekali tidak ditunjukkan gitu. Harapan kita di gelar perkara ini ada pemberlakuan ijazah Jokowi. Yang analog gitu ya. Tidak sama sekali. Bahkan tadi pihak pelapor pun keberatan dia kalau ijazah Jokowi diperlihatkan. Dia hanya mau memperlihatkan di pengadilan. Sementara beberapa pengadilan sudah sidang tetap tidak ditunjukkan gitu loh. Nah, sementara itu seharusnya ada dulu di dalam gelar perkara. Biar jelas begitu kenapa ini Roy Suryo dan kawan-kawan yang 2 klaster ini sampai dipidanakan. Harusnya ada. Ya, tapi sekali lagi nggak mau disebutkan, malah berita acara penyitaannya pun tidak mau ditunjukkan. Kalau nggak salah ya, setelah ini nih. Loh, kok susah sih? Nah, ini yang error setahu dari mana? saya yang namanya gelar Dari perkara sananya itu tuh. pemaparan yang jelas dari pihak penyidik. Begini, begini, begini. Unsurnya begini, begini. Tapi penyidik tidak menjelaskan seperti itu gitu loh. Jadi kami merasa bahwa ini bukan gelar perkara. Oke. Yang kedua, ijazah Jokowi itu sama sekali tidak ditunjukkan gitu. Harapan kita di gelar perkara ini ada pemberlakuan ijazah Jokowi. Tapi ini tidak sama sekali. Bahkan tadi pihak pelapor pun keberatan dia kalau ijazah Jokowi diperlihatkan. Dia hanya mau memperlihatkan di pengadilan. Sementara beberapa pengadilan sudah sidang tetap tidak Ya, ditunjukkan. nggak mau Jokowinya nggak. Artinya apa? Artinya memang problemanya, inti dari persoalan ini adalah ijazah Jokowi sampai sekarang tidak bisa dilihatkan dan tidak bisa dibuktikan oleh penyidik. Dan masih disembunyikan. Ya. Padahal sudah ada pernyataan tadi bahwa kami sudah menyita ijazah Jokowi. Nah kalau sudah sita mana? Ya, harusnya bisa. Mana berita acara sitanya? Tapi ini tidak diperlihatkan gitu loh. Jadi kalau sepanjang itu hanya retorika saja, ya saya merasa ini bukan gelar perkara yang baik dan tidak bagus untuk penegakan hukum. Oke, sekarang kita melihat bahwa kepolisian yang ada juga bersekongkol di dalam menyembunyikan ijazahnya Jokowi. Kenapa? Karena mereka memiliki kewajiban untuk menjelaskan itu kepada terlapor, dalam hal ini Roy Suryo dan kawan-kawan. Ada asasnya itu ya di dalam hukum, itu pernah dibahas. Cuma saya bukan ahli hukum, saya tidak sehari-hari di dalam hukum pidana ya atau perdata Indonesia, enggak, saya tidak sehari-hari di situ, jadi tidak tahu persisnya apa. Cuman itu ada perlindungannya, dan tatkala itu tidak diberikan, sudah biasa begitu ya. Kepolisian sekarang ini sudah biasa melanggar hukum. Lah itu yang di MK tuh si Listio Sigit melanggar hukum, si kafir tuh. Kemudian di sini juga sama, melanggar hukum juga, harusnya ditunjukkan. Ini bukan proses persidangan, memang betul, tetapi penyidik itu harus memiliki pertanggungjawaban. Kenapa mereka itu mentersangkakan? Berarti kan dalam posisinya penyidik, si Jokowi ini ijazahnya asli dalam posisinya penyidik tuh, tetapi dia tidak membuktikan, tidak menunjukkan, tidak menjelaskan. Yang mana gelar perkara itu tugasnya supaya penyidik ini menjelaskan. Akhirnya mereka sekongkol. Jadi sekali lagi doakan saja orang-orang seperti ini ya, yang tidak memiliki iktikad baik di dalam bernegara. Mudah-mudahan orang-orang yang terlibat di dalamnya cepat-cepat kena penyakit stroke, membusuk saja sudah. Ya, nggak butuh Indonesia sama orang-orang kayak mereka itu. Kita ini bernegara, membayar pajak, taat kepada hukum, supaya hak-hak kita sebagai manusia yang mana di dalamnya adalah berpolitik, baik praktis ataupun tidak, itu dilindungi oleh undang-undang, sehingga rasa keadilan itu
terwadahi, ya, terwadahi, terwakili dan tersampaikan rasa keadilan yang ada. Karena rasa keadilan ini adalah perkara yang paling dijunjung tinggi di dalam sistem demokrasi. Saking kebablasan keadilan demokrasi itu, tidak ada beda antara seorang profesor dengan seorang yang bukan, kita katakan saja pengangguran begitu ya, atau yang tidak terdidik. Seorang profesor dengan seorang yang tidak terdidik di hadapan politik sama itu posisinya. Lah sekarang ini mau bagaimana ya, sudah kelihatan jelas si Jokowi ini tidak sama posisinya dengan orang-orang yang lain karena perlindungan yang diberikan oleh kepolisian dalam hal ini di bawah Kapolri si Kafir Listio Sigit gitu. Nggak ada sisi keadilannya mana, tidak tersampaikan kita itu. Dan ini presiden yang buruk untuk bernegara. Pada akhirnya sekali lagi, nah kita nggak bisa ngapa-ngapain, mau apa? Bertindak anarkis nggak boleh itu haram tuh bertindak anarkis tuh, nggak bisa. Ya, mau apa kita? Doakan saja sudah. Ya, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang terlibat secara prinsip di dalam permasalahan-permasalahan seperti ini, yang melindungi kepentingan-kepentingan segelintir orang, yang melindungi kepentingan-kepentingan selain kepentingan bernegara yang adil, supaya mereka itu diberikan penyakit yang seberat-beratnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita tahu penyakit berat itu stroke, sama mereka nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Bukan hanya mereka saja, keluarganya juga. Mudah-mudahan demikian. Karena yang harus memperingatkan mereka dari awal adalah keluarganya dulu. Ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma adzibhum ta'dziban. Amin. Itu udah doanya orang yang terzolimi itu makbul ya. Itu dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan dulu nih. Aja, terima kasih. Wassalamualaikum. Ada pertanyaan? Nama lengkap boleh Pak? Nama lengkap. Herman Kadir ya. Ya. Nama saya Herman Kadir. Cukup atau ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup ya. Yang jelas ini masih isoma ya, masih lanjut lagi kami. Ya, gimana? Bang, mungkin bisa jelaskan bedanya gelar perkara biasa dengan ini kan gelar perkara Nah, khusus, ini ya. perbedaannya ya. Jadi Jadi kalau gelar pendidikan hukum perkara bagus biasa nih. itu adalah gelar perkara yang inisiatifnya oleh penyidik. Oh ya. biar kebagian semuanya. Gelar perkara biasa itu adalah gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik di internal penyidik untuk memberikan pemaparan tentang pasal-pasal yang didakwakan seperti apa, yang disita seperti apa, unsur-unsur pidana seperti apa, dan bukti-bukti apa yang kemudian menjadikan kesimpulan bagi penyidik untuk menyimpulkan bahwa pasal ini terpenuhi unsurnya, pasal ini terpenuhi unsurnya, sehingga naik ke tahap penyidikan. Nah, gelar ini kemarin sudah dilakukan di internal, dan itu inisiatifnya penyidik dan dihadirkan oleh pengawas di internal penyidik, termasuk pihak jaksa dihadirkan sebagai pengawas dalam proses penyidikan. Nah, adapun gelar perkara khusus itu sesuai dengan ketentuan Perkapolri nomor 6 tahun 2019 ya, khususnya ketentuan pasal 33 dalam konteks perkara yang menjadi atensi publik. Memang masyarakat bisa terlibat memohon untuk mengajukan proses apa yang disebut dengan permohonan gelar perkara khusus. Nah, kami sudah ajukan ya di tanggal 21 Juli 2025, terus yang kedua 20 November 2025. Nah, atas dasar permohonan kami itulah yang kemudian hari ini dibuat proses yang namanya gelar perkara khusus. Yang dihadirkan ya kami yang tadinya menjadi tersangka, menjadi pihak pelapor Dumas, kemudian para pelapor yang mentersangkakan klien kami menjadi terlapor Dumas dihadirkan, juga pengawas internal ya, ada Divkum, ada Wasidik, ada Diskrimum, kemudian ada juga Ombudsman. Komnas HAM tadi nggak hadir, tapi Ombudsman hadir, dan lembaga mana lagi tadi ya? Ada itu saja ya. Wasidik udah saya sebutkan. Jadi begitu ya penjelasannya. Apa sih sebetulnya output yang diinginkan oleh tim kembali gelar perkara khusus? Iya, forum gelar perkara. Ditunjukkan gitu ijazah Jokowi itu atau seperti apa? Ya, ada dua proses, ada dua hal ya. Pertama proses, yang kedua kesimpulan dari proses. Kalau proses memang kami harapkan ini menjadi proses untuk bisa menunjukkan ijazah itu dalam proses gelar perkara khusus. Karena selama ini yang menjadi objek masalah kan itu. Selama ini tidak bisa ditunjukkan oleh Saudara Joko Widodo. Kami berharap melalui kewenangan penyidik, karena ini sudah disita penyidik, bisa ditunjukkan kepada kami, kepada klien kami yang jadi tersangka karena dokumen itu. Nah, si penyidik itu sekarang tidak berlaku sebagai penyidik, tetapi sebagai juru bicaranya Jokowi. Karena apa yang dilakukan oleh penyidik itu persis seperti yang diinginkan sama si Jokowi.
Nah, itu kalau Jokowi tidak mau mengeluarkan urusan dia kan. Tapi kalau memang sudah disita oleh penyidik, berarti kan di dalam kewenangan penyidik tuh. Apa sekarang permasalahannya penyidik itu tidak mau mengeluarkan ijazah laknat itu? Apa urusannya tidak mau mengeluarkan? Apa urusannya? Apa pengennya apa? Penyidik itu kok tidak mengeluarkan itu? Kenapa? Apa? Ini kan padahal forumnya juga tertutup. Apa alasannya? Forumnya tertutup. Ini adalah kewajiban penyidik untuk menjelaskan kenapa seperti itu. Tadi sekali lagi, supaya apa? Undang-undang itu disusun agar supaya sampai kuhapnya begitu ya, sampai hukum acaranya, supaya keadilan itu terwakili, rasanya ada keadilan itu. Makanya ada pengacara, ada jaksa, penyidik, kepolisian dan lain sebagainya. Kemudian hukum acaranya kan di situ ada gelar perkara. Kemudian kalau misalkan kenapa juga ada yang namanya gelar perkara khusus. Itu kan kalau gelar perkaranya kepolisian pada akhirnya dia tidak bisa mewakili rasa keadilan, kan ada jalan yang lain, yaitu gelar perkara khusus. Sekarang gelar perkara khususnya seperti tidak ada begitu. Ini udah. Nah, outputnya, jadi proses gelar perkara khusus itu hampir mirip dengan pra peradilan. Tapi bedanya kalau pra peradilan itu menggunakan hakim di pengadilan, prosesnya adalah kalau diterima berarti dibatalkan status tersangka, kalau ditolak ya status tersangkanya dibenarkan oleh hakim. Nah, gelar perkara khusus itu adalah koreksi di internal. Kalau ternyata rekomendasinya ada celah, ada masalah, baik dalam proses, tahapan, prosedur, sampai substansi ke dalam proses penyidikan tadi, ternyata belum terpenuhi sebagaimana ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, ya bisa kasusnya dihentikan. Produk akhirnya apa? SP3. Apa itu? Sebentar, bagaimana bisa dilakukan koreksi itu kalau bukti-bukti misalkan yang dipakai oleh Polda Metro, dalam hal ini laknat saya katakan ya, yang dipakai itu tidak dipaparkan kepada orang-orang yang mengikuti permasalahan ini. Itu adalah hak mereka, itu hak. Ini orang diancam mau dipenjara loh. Ya. Ini orang diancam mau dipenjara, mau diambil hak-haknya oleh negara. Hak kebebasannya mau diambil oleh negara. Kemudian mereka tidak memiliki hak sedikit pun untuk meminta kejelasan. Masa seperti itu? Masa seperti itu? Kamu dengerin polisi ini, ya. Pakai seragam aja udah kayak apa? Itu seragam nggak melekat, kamu mati juga nanti. Jadi saya berkata bukan kepada polisi yang baik-baik ya. Saya kenal banyak polisi yang baik itu. Jadi saya ngomong sama polisi-polisi yang ada di situ tuh, penyidik-penyidik terutama di Polda Metro. Ya, laknat itu. Ini orang mau dipenjara, mau diambil hak-haknya, mau dijauhkan dari keluarganya, meminta penjelasan kenapa mereka itu melakukan seperti itu, nggak dikasih. Yang transparan dong, kasihin aja. Kalian itu apaan sih? Zolim kalian itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian ta'dziban dengan azab yang sangat besar, dengan azab yang sangat meluas kepada keluarga kalian. Kalau nggak tobat dalam waktu yang dekat. Heran saya tuh. SP3, surat perintah penghentian penyidikan. Itu outputnya. Itu kalau ditemukan ada kesalahan Ya, saat proses begitu. penyidikan. Ya, tidak memenuhi syarat lah. ya. Ada lagi? Cukup? Oke, saya kira itu sudah ya videonya. Saya sudah setidaknya lah. Saya mengira ruang publik ini masih bagus ya, dan hak kita di dalam beragama itu juga masih dilindungi oleh negara, dan salah satu hak di dalam beragama itu berdoa. Yang saya lakukan itu berdoa karena saya tidak mau melanggar hukum begitu. Mau ngapain ya, dan itu pun tidak akan menyelesaikan masalah. Ini terlalu kuat orang-orang tuh. Andai kata bukan negara demokrasi, kita diam. Tapi ini negara demokrasi yang kita memiliki hak untuk berbicara, maka saya berbicara. Dan kita memiliki hak untuk berdoa, maka kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan azab yang pedih kepada mereka. Wallahu taala alam bisawab, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.